Assalamualaikum sahabat New Joyce Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Kali ini saya mengajak sahabat untuk mengikuti bincang santai dengan Ustadz Dr. Abdullah Hehamahua. Beliau pernah menjadi penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi masa jabatan 2005 sampai dengan 2013. Kali ini beliau akan menjelaskan tentang naskah yang ditulis dan di-share di WhatsApp Group. Naskah yang dimaksud adalah kewajiban konstitusional Presiden Indonesia yang ada 15 hari. Ya, terima kasih teman-teman. Kali ini saya bersyukur alhamdulillah bisa melanjutkan bincang-bincang bulan yang lalu terkait dengan tulisan yang sudah di-share di WA Group kami tentang kewajiban konstitusional Presiden Indonesia. Ini tulisannya ada 15 seri. Bulan lalu sudah pernah dibahas. Ada beberapa pertanyaan yang sudah kami buat. Silakan. Khususnya ini untuk kewajiban yang seri yang ke-14, Pak. Ini ada disebutkan 13 seri sebelumnya itu mengkomunikasikan 3 program raksasa Presiden sesuai dengan amanat Mukadimah Undang-Undang Dasar 45. Ada ABC, yang pertama melindungi setiap warga negara, yang kedua mempertahankan eksistensi NKRI, kemudian menciptakan kesejahteraan umum. Yang ditanyakan itu selama 10 tahun kemarin di era Presiden Jokowi, apabila menggunakan skala Likert, karena banyak dosen menggunakan skala Likert itu, apabila menggunakan angka dari 1 sampai 10, kira-kira capaian Presiden Jokowi di angka berapa dan kira-kira penjelasannya bagaimana? Itu pertanyaan yang pertama. Iya, jadi saya setuju dengan Anies yang mengatakan nilai 11 dari 100. 11 dari 100. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan misalnya dari utang, SBY itu terakhir itu 3.500 triliun. 3.500 triliun. SBY terakhir. Sedangkan Jokowi itu 49, hampir 50 triliun. 50.000 triliun seperti itu. Jadi itu bukan menurun tapi kan mau naik terus itu. Seperti itu. Itu utang. Begitu dengan bunga utang. Maaf saya ralat tadi, utang itu kita hampir sekarang 8,3 triliun APBN. Tapi kalau non APBN yaitu BUMN itu 8.000, kemudian untuk membayar pensiunan TNI, Polri, ASN itu 4.500 triliun. Jadi totalnya itu 20.000 triliun seperti itu. Itu utang. Padahal SB itu 3.500. Bunga, bunga itu yang Jokowi itu hampir 50.000 triliun itu 5.000 triliun itu. Yang harus dibayar. Iya, harus dibayar. Karena itu maka problem buat Prabowo tahun depan itu kita punya APBN tahun depan itu 3.650 triliun. Tapi utang jatuh tempo tahun depan dengan bunganya itu 1.000 triliun. Sehingga akhirnya kemudian tinggal 2.600 triliun. Nah itu problem. Yang untuk APBN. Nah, dan itu kan warisan dari Jokowi kan. Berarti kan kalau kita menggunakan skala Likert itu kan saya setuju dengan Anies 11, artinya kepada Prabowo itu karena Prabowo adalah bagian daripada Jokowi seperti itu. Kemudian dari soal utang, indeks pembangunan. Indeks pembangunan itu tidak bergerak, 5,1. 5,1 tidak bergerak seperti itu. Ketika SBY itu kan sampai 6
5,5 sampai 6 seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan skala itu kan malah menurun. Malah menurun. Dari 6, 5, kemudian sekarang 5 sampai 51. Jadi kalau Prabowo mengatakan untuk sampai 8% itu sesuatu yang mustahil. Sesuatu mustahil. Tidak ada sistem lompat-lompat dari 5 sampai ke 8 itu. Mustahil. Nah, seperti itu. Paling misalnya 6, tapi syaratnya adalah misalnya laksanakan kewajiban yang konstitusional seperti itu. Nah, itu dari indeks pembangunan seperti itu. Kemudian dari wilayah. Dari wilayah kita itu kan Habibie bisa kemudian melahirkan beberapa puluh undang-undang sehingga kemudian demokrasi berjalan relatif baik seperti itu. Tapi ketika Jokowi itu kemudian menghapus 400 lebih perda. Maksudnya perda. Yang perda itu kan merupakan produk dari wakil-wakil rakyat di daerah. Yang kalau dianggap itu perda syariah bertentangan, justru saya katakan tadi, pasal 29 ayat 2 itu wajib negara seperti itu. Artinya misalnya kalau tidak maka kita harus tolak undang-undang perkawinan, kita harus tolak undang-undang haji, kita harus tolak seperti itu seperti itu. Tapi itu perintah, sehingga demikian maka membubarkan, menghapuskan 400 lebih perda itu satu langkah mundur seperti itu. Nah, kemudian Jokowi mulai dari awal 2014 sampai 2019 selalu akan memberantas korupsi, membangun KPK. Justru KPK dihancurkan. Dilemahkan. Ketika beliau terbitkan Undang-Undang Nomor 19 2019 tentang KPK, itu bukan menguatkan KPK, menghancurkan KPK. Nah, misalnya ketika 10 tahun Jokowi pimpin Indonesia dan KPK dikendalikan oleh beliau, saya 8 tahun di KPK itu menangani 10 kasus pelanggaran kode etik. 10 kali pelanggaran kode etik itu 6 saya ketua, 4 jadi anggota. Dari 10 itu 4 saya pecat dari pegawai KPK. Kemudian 2 saya pecat dari jabatan. Jadi pegawai biasa. Dari jabatan. Jadi pegawai biasa. Dari struktural menjadi pegawai biasa seperti itu. Kemudian 2 itu SP1, surat peringatan pertama. Ketika Jokowi itu ratusan pegawai itu yang memeras petugas keluarga tahanan yang datang itu diperas kemudian dan seterusnya, bahkan pelecehan dan itu dibiarkan begitu saja. Saya memberikan contoh betapa di KPK itu semua manusia, tidak ada malaikat. Karena manusia pasti berbuat salah. Tapi begitu diketahui, diproses. Saya memberikan contoh ilustrasi. Seorang pegawai KPK pagi hari di kantor, dia SMS temannya satu kantor. Saya mau bicara, ketemu. Kata perempuan itu, oh maaf Pak, saya di luar kantor, tugas lagi. Nanti saya kembali kantor, ketemu. Oh enggak, ini soal pribadi. Kita ketemu pada waktu istirahat. Disebutlah restoran Padang yang di depan Istiqlal, sebelah itu, seberang itu. Maka istirahat jam 12 datang ke sana. Perempuan itu dengan temannya datang, terus dia bilang, ada apa? Serius banget. Terus kemudian kata laki-laki ini, kalau bahasa anak muda sekarang, nembak. Nembak itu perempuan, teman sekantornya itu. Terus kata perempuan, loh, Bapak gimana sih? Kan Bapak tahu saya punya suami, dan Bapak kan sudah punya istri. Terus kemudian kata, daripada saya gila apa semuanya, saya sampaikan. Itu hanya ngomong begitu, dan ditemani oleh temannya itu, sudah itu kemudian tidak pernah ketemu lagi, tapi ada beberapa kali SMS. Waktu belum ada WhatsApp, masih baru SMS. Dia ini perempuan ini di bagian keuangan. Jadi keuangan kan biasa pekantoran itu kan sibuk apa segala. Tapi karena itu terganggu dia konsentrasi. Sehingga di rumah itu seperti
merenung apa gitu. Yeah. Suaminya heran kan, ada apa yang seperti itu? Nah itu, dia tanya dengan bang, dia paksa, ancam, akhirnya dia cerita. Suaminya lapor ke KPK di penguasa internal, melaporkan laki-laki. Maka penguasa internal menemukan 2 alat bukti, maka dibawa ke majelis kode etik. Majelis kode etik. Saya ketuanya. Ketua. Maka kemudian berdasarkan itu, kemudian saya putuskan disorsing. Tapi kemudian pegawai-pegawai, bukan anggota majelis yang lain, kami 5 orang, Pak, mereka heran, loh Pak Bule biasanya keras kok, kenapa ini hanya sourcing, tidak pecat, mereka usul pecat. Saya bilang tidak, sourcing. Saya bilang begini, ini kalau dalam Islam kaidah fikihnya menuduh orang berzina harus ajukan 4 saksi yang melihat terjadi persetubuhan itu. Ini tidak, tidak melakukan persetubuhan, kemudian cuma seperti itu karena itu sourcing. Ditunda. Besoknya itu hari Jumat, jadi saya biasa mengisi rubrik di internal email KPK, Senin, Jumat. Kalau Senin kepada seluruh pegawai, kalau Jumat khusus kepada Islam, rohani Islam. Ini pegawai, dia juga DKM KPK, dan dia juga isi itu ayat hadis. Wah, harus dipecatin. Jadi rapat lagi itu, saya bilang, saya setuju pecat. Mereka kenapa? Dalam undang-undang KPK, kalau orang KPK melakukan korupsi, itu ditambah 1/3 hukuman. Seperti itu undang-undang KPK. Jadi kalau orang biasa 4 tahun, maka 1/3 jadi 6 tahun. Seperti itu. Jadi pemberatan. Nah dia DKM, kemudian jadi saya pernah, maka ini pemberatan. Jadi saya setuju pecat, dipecat. Jadi itu di KPK. Jadi bayangkan kalau itu diterapkan semua instansi, semua bubar semua seperti itu. Nah ini yang ketika dipimpin Jokowi itu sampai ratusan, sampai kemudian memberas, kemudian meleceh, itu tidak dibiarkan. Jadi itu KPK hancur seperti sekarang itu. Nah, jadi itu beberapa hal yang kemudian saya anggap sebagai nilainya itu 11. Kalau soal wilayah, misalnya kasus Rempang, kemudian kasus PIK 2 sekarang. Nah ini kasus PIK 2 juga termasuk yang dipertanyakan. Karena itu Pak Said Didu yang... itu kan hampir pesisir selatan itu, sampai ke ujung Banten sana. Sampai itu, Banten. Seperti itu. Itu kan PIK 2 ini saja itu luasnya lebih luas dari Singapura, lebih luas dari DKI, lebih luas dari IKN seperti itu. Dan itu negara dan negara. Dan saya kemudian sudah pernah ke sana untuk menyaksikan itu, memang luar biasa. Betul-betul seperti kita ke Hong Kong atau ke Singapura. Nah jadi ini kan melanggar konstitusi, harus menjaga wilayah. Seperti itu. Sehingga dengan demikian kalau dari statistik memang tidak sampai 1/4 itu jadi 11 itu seperti itu lah. 11 dari 100. Kemudian yang kedua, kemarin secara tegas Presiden Prabowo di forum G20 itu menyampaikan bahwa anak-anak Indonesia 25% itu hunger dan kurang gizi. Selama Presiden Jokowi tidak pernah ada menyinggung masalah itu. Apa komentar? Jadi begini, saya mengomentari Prabowo untuk bisa menyelesaikan persoalan stunting itu adalah harus memberantas korupsi dengan serius. Tadi saya sudah katakan bahwa orang Indonesia Timur itu kan orang laut, nelayan kan, pusat ikan. Dan ikan itu adalah potensi protein yang tinggi. Tapi kenapa stunting itu tinggi di Papua, Papua Barat, kemudian NTT? Karena ikan yang mereka tangkap itu mereka jual. Kenapa mereka jual? Mau beli beras, untuk tukar beras, mau beli gula, mau beli minyak dan bla bla bla. Anak-anaknya mau dikasih makan ikan asin. Nah ikan asin itu kan kualitasnya sudah menurun. Nah karena itu maka untuk bisa menyelesaikan itu Prabowo harus tegas soal korupsi. Kenapa? Karena itu kan harus BUMN kan, BUMD yang menangani itu, sehingga kemudian maka nelayan-nelayan itu ditampung oleh BUMD, kemudian mereka bangun koperasi, kemudian bisa kemudian terlindungi anak-anak seperti itu. Nah kalau selama ini yang tadi saya katakan laut kita terpanjang kedua di dunia dan potensi laut kita 20.000 triliun, itu kan
stunting otomatis selesai. Karena mereka 20 juta setiap bulan bisa. Karena tambang dan seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu maka angka stunting bisa selesai kalau korupsi diberantas. Nah, bansos yang dilakukan oleh Jokowi itu, ini data di KPK. Data di KPK itu hampir 50% bansos itu tidak sesuai dengan seharusnya. Jadi misalnya data-data itu kebanyakan fiktif. Katakanlah 100 orang diajukan, itu mungkin hanya 25 orang. Yang real, benar, yang 75 real. Itu orang dia apa segala macam soalnya, kroninya gitu. Kroninya atau tidak ada. Tidak ada fiktif seperti itu. Itu yang terjadi, sehingga karena itu maka kemudian kenapa Pilpres 2024 itu kemudian 02 menang itu karena bansos itu yang kemudian seperti itu. Nah, jadi bansos itu yang kemudian menjadi masalah seperti itu. Nah, kalau misalnya bansos pada zaman SBY atau sebelumnya itu kan kualifikasinya jelas, kriteria jelas, dan itu Depsos langsung. Kalau yang terakhir kan bukan Depsos, menjelang Pilpres itu, itu bukan Depsos, bahkan Mensos nggak ngerti itu, seperti itu. Nah jadi artinya bahwa korupsi di bansos, korupsi di dana pensiunan, korupsi di yang soal judi online dengan narkoba, itu luar biasa. Di PIK itu razia kemarin itu sekian triliun narkoba. Nah, kemudian judi online itu ternyata Menko Info itu justru kemudian orang yang terlibat di dalam judi online seperti itu. Nah, itu problem, sehingga dengan demikian maka Prabowo kenapa tidak menyuarakan itu ketika dalam sidang kabinet seperti itu? Nah, apakah karena Prabowo hanya mau menjaga agar supaya didukung oleh Jokowi? Itu yang persoalan. Tapi saya apresiasi kepada Prabowo, akhirnya secara terbuka dia sampaikan itu, dan itu kan pukulan jab betul sama Jokowi, seperti itu di forum terbuka internasional seperti itu. Itu. Ada 2 pertanyaan lagi, mohon singkat mungkin. Nawacita yang menjadi 18 dosa Jokowi yang dimuat di majalah Kompas, kemudian terakhir yang sudah Pak Ustadz tulis itu kan ada Gibran tidak boleh jadi wapres dan sekarang sudah dilantik. Mohon singkat mungkin. Ya, jadi nawacita itu hampir tidak ada yang satu pun dilaksanakan. Tidak tercapai. Tidak ada satu pun yang dilaksanakan. Tidak impor. Tidak utang. Yang dijual Megawati itu itu ternyata sampai juga tidak seperti itu. Kemudian memberantas korupsi ternyata tidak seperti itu. Jadi tidak ada satupun yang dilaksanakan nawacita. Kalau membangun infrastruktur, kalau kita lihat ukur, sebagian itu melanjutkan dari SBY. Kemudian yang baru itu masih kalah jumlah daripada SBY seperti itu. Seperti itu. Kemudian kualitas, Cipali sudah hancur. Nah, di Lampung, Palembang itu sudah hancur. Saya lewat itu sudah hancur seperti itu. Berarti jadi kualitasnya kualitasnya juga seperti itu, di samping kuantitas. Oke, terkait Gibran, maka kemudian Prabowo kalau mau eksis sampai 2029, beliau kembali kemudian terbitkan Perpu. Perpu pertama adalah mengembalikan undang-undang KPK yang lama. Menarik kembali 57 orang yang dipecat oleh Firly. Sudah itu kemudian mengajukan ke DPR agar supaya Gibran di-impeach. Kan harus melalui DPR. DPR. Nah, kan Prabowo punya kekuatan di DPR. Punya kekuatan di DPR. Maka kemudian sudah itu kalau DPR setuju dibawa ke MK. Di MK kemudian memutuskan bawa ke MPR. Baru kemudian di-impeach seperti itu. Nah, kalau itu maka kemudian bisa berjalan mulus untuk 2029 untuk Prabowo. Nah, untuk itu saya menyarankan agar supaya mahasiswa ketika program itu diajukan ke ke DPR, mahasiswa harus turun seperti itu. Nah,
sayangnya kemarin saya sudah minta mahasiswa itu turun ketika fit and proper test di DPR terhadap pimpinan KPK, itu mereka tidak bergerak seperti itu, sehingga praktis 5 orang yang ada di pimpinan KPK yang baru itu melanggar undang-undang KPK. Karena undang-undang KPK itu harus ada unsur pemerintah, ada unsur masyarakat. 5 ini tidak ada unsur masyarakat. Polisi, jaksa, hakim, BPK. Semuanya orang pemerintah. Semua pemerintah. Tidak ada apa namanya. Dan kemudian yang ketua ini mantan irjen. Polisi. Mantan irjen, ya polisi, irjen di Kementerian Pertanian. Si siapa Menteri Pertanian sekarang, si Sulaiman. Sulaiman. Yang sekarang. Iya, kan masih Sulaiman kan. Masih Sulaiman, Itu orangnya si Hisam yang bosnya batubara Kalimantan Selatan seperti itu. Nah, sehingga itu orang mereka semua seperti itu. Nah, tapi kalau Prabowo serius kembalikan 57 orang itu, mereka ini akan bisa menghadapi pimpinan KPK meskipun seperti itu. Maka kemudian bisa memproses sehingga kemudian kasus Gibran yang sudah dilaporkan itu sudah ke KPK itu bisa diproses sehingga itu kemudian berdasarkan pasal 7 Undang-Undang 45 korupsi, kemudian menyalahgunakan jabatan, kemudian etika, apa, itu maka kemudian bisa DPR, MK dan seperti itu. Saya kira itu harus dilakukan oleh Prabowo kalau memang Prabowo betul sebagai seorang jenderal perwira melaksanakan itu, saya kira bisa berhasil. Terima kasih. Yang terakhir tadi sudah disinggung untuk PIK 2 Said Didu kan sekarang jadi harus kalau Prabowo kembali harus kemudian terbitkan Perpres untuk mengeluarkan PIK 2 itu dari PSN. Keluar dari PSN. Kemudian kan Menteri Desa kan juga sudah berikan sinyal kan, Pak Pemdep, kepala desa itu jangan sama, tapi perlu dari presidennya langsung seperti itu, sehingga kemudian harus dikembalikan kepada BUMN seperti itu. Kemudian tanda-tanda lain harus dikembalikan seperti itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih. Mungkin ada pesan ke audiens, para pemirsa. Saya kira satu saja yang ingin saya sampaikan, masa depan Indonesia di tangan kita, tangan anak cucu kita. Karena itu saya berharap Bapak Ibu ibda binafsi dari diri sendiri, kemudian ku anfusakum ahlikum nara, lindungi dirimu dan keluarga dari api neraka. Karena itu lindungilah anak istri kita, cucu kita, mertua kita, mantu kita melaksanakan Al-Quran dan Sunnah, sehingga insya Allah lahirlah insya Allah Indonesia 2045, Indonesia berkah. Makasih. Terima kasih banyak. Demikianlah bincang santai dengan Ustadz Dr. Abdullahi Hamahua. Terima kasih telah mengikuti hingga selesai. Semoga bermanfaat. Amin.